selamat pagi. Saya Mariani Burus Tanggang. Saya pendamping PKH Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ini adalah tugas modul 3 saya. Check it out. Halo Bibi, apa kabarnya hari ini? Terima kasih Bibi sudah datang ke pertemuan kita bulan ini. Nah, sebelum kita mulai, kita awal dengan doa ya Bibi. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Oke, masih semangat kan Bibi? Oke, sekarang kita sebelum masuk ke modul kita bulan ini, saya mau bertanya sama Bibi sekalian, apa yang kita bahas bulan lalu? Masih ingat kan? Ya, jadi kita akan membahas lanjutan modul bulan lalu. Nah, bulan ini kita akan membahas tentang kesehatan dan gizi. Oke, kita akan masuk ke modul. Nah, pasti anak bibi-bibi sekalian pernah sakit kan? Misalnya panas, demam, flu, batuk, atau misalnya diare, atau bahkan pernah anak-anak ibu cacingan. Nah, anak yang sangat sakit, pertumbuhannya akan terganggu karena zat gizi dalam tubuh yang semestinya digunakan untuk tumbuh dan berkembang digunakan untuk melawan penyakit. Anak pun berisiko tumbuh menjadi anak yang tidak sehat, tidak cerdas, dan tidak tumbuh tingginya itu tidak sesuai dengan umurnya atau yang lebih dikenal dengan stunting. Oke, kita masuk ke macam-macam penyakit tadi. Tadi kan kita bahas tentang diare. Nah, apa diare itu? Diare itu adalah BAB atau buang air besar yang berupa air saja dan dapat terjadi 3 atau bahkan lebih dalam sehari ibu-ibu. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Oke, apalagi kalau misalnya yang kena diare itu adalah anak yang masih balita. Nah, caranya yaitu tetaplah ibu misalnya kalau anaknya bayi gitu, tetaplah memberikan ASI dan MPASI. Tetapi ketika anak diare, tambahkan berikan oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosisnya. Nah, apabila tidak membaik juga, sebaiknya ibu langsung membawanya ke dokter, ke rumah sakit. Nah, bagaimana mencegah agar anak tidak kena diare ibu-ibu? Nah, yang paling penting yaitu memperhatikan gizi anak. Ketika anak sudah sehat, dia tidak akan terkena diare. Apalagi kebersihan makanan yang ibu berikan kepada anak ibu-ibu sekalian. Nah, menjaga kebersihan peralatan makan, peralatan minum, lalu apa yang dimasak, semuanya harus dijaga kebersihannya agar anak ibu tidak diare. Selanjutnya yang kita bahas yaitu penyakit yang kedua, yaitu cacingan atau kecacingan. Apa itu kecacingan ibu-ibu? Kecacingan itu adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit dalam tubuh ibu. Mungkin dalam usia balita, ibu pernah memperhatikan anak ibu sering mengucek-ucek hidungnya atau matanya, atau bahkan dia tidak selera makan dan perutnya sudah buncit. Bisa saja dia sudah mengalami kecacingan ibu-ibu. Karena kecacingan ini disebabkan oleh parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus anak-anak ibu sekalian. Banyak cacing yang jenis-jenis cacing yang ada dalam tubuh manusia: cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing tambang. Oke, bagaimana ibu-ibu cara mencegahnya supaya anak-anak ibu tidak cacingan? Iya, tidak jauh berbeda dengan
yang tadi diare itu juga, yaitu memperhatikan kebersihan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, sudah kita bahas bulan-bulan sebelumnya, apalagi pada masa pandemi ini kan selalu digemakan cuci tangan begitu. Jadi untuk mencegah kecacingan ini juga harus cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu juga harus memperhatikan anaknya apabila misalnya kukunya sudah mulai panjang, karena kuku misalnya nanti kukunya panjang atau kuku kakinya panjang, dia keluar rumah tanpa alas kaki akan masuk tanah dan akan banyak sekali kuman yang berkembang di kuku anak-anak ibu sekalian. Jadi perhatikanlah kuku kuku anak ibu ya. Itulah dia untuk mencegah kecacingan. Lalu perhatikan anak-anak ibu kalau misalnya mau keluar rumah, ingatkan agar memakai alas kaki. Dan jangan lupa kalau misalnya ibu-ibu semuanya punya bak di rumah, buanglah, bersihkanlah bak ibu-ibu sekalian. Dan misalnya kalau anak-anak ibu sekalian buang air, selalulah ajarkan bagaimana cara membersihkannya dengan benar. Dan yang paling penting adalah buang sampah pada tempatnya ya ibu-ibu. Oke, itulah yang kedua yang kita bahas tentang kesehatan anak ini dan penyakit-penyakit yang mungkin saja bisa dideritanya. Oke, yang ketiga yaitu malaria. Apa itu malaria ibu-ibu? Zaman dulu kan itu sering sekali ada penyakit malaria begitu ya. Nah, penyakit malaria itu disebabkan oleh gigitan nyamuk. Ibu kan sudah tahu kan, jadi nyamuk itu juga kan suka berkembang apabila tempat itu kotor. Jadi tetaplah ibu-ibu sekalian, bibi, jaga kesehatan anak-anak ibu sekalian dengan memperhatikan kebersihan rumah kalian gitu, supaya nyamuk malaria itu tidak hidup. Nah, bagaimana sebetulnya cara mencegah nyamuk malaria ini supaya tidak mengganggu anak-anak ibu sekalian? Bisa juga caranya itu pakailah kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Kan nyamuk ini ukurannya kecil, jadi kita harus pakai kelambu yang jaring-jaringnya itu juga lebih kecil lagi. Nah, apabila anak ibu sudah kena malaria, jangan ditunggu sampai dia demam, sampai dia kejang, tapi langsunglah bawa anak ibu sekalian ke puskesmas terdekat atau ke bidan desa, kemana saja pusat kesehatan yang terdekat dari rumah ibu, supaya malaria yang dirasakan anak-anak ibu itu tidak makin berbahaya. Karena zaman dulu itu ya Bu, mungkin sekarang ini malaria tidak terlalu berbahaya, tetapi pada zaman dahulu itu malaria bisa loh menyebabkan kematian, karena mungkin fasilitas kesehatannya sangat jauh dari rumahnya. Nah, maunya apalagi di zaman sekarang ini haruslah lebih cekatan orang tua supaya anaknya tidak terkena malaria. Itu saja ibu-ibu untuk yang penyakit-penyakit yang mungkin saja mengenai anak ibu sekalian. Nah, jadi sudah sangat diingatkan ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu semua sudah paham begitu tentang 3 penyakit ini: diare, cacingan, dan malaria. Nah, sekarang kita berbicara tentang kebersihan diri dan lingkungan. Semua penyakit-penyakit tadi tidak akan kena kepada kita ataupun kepada anak kita apabila kita menjaga kebersihan diri anak-anak kita sekalian dan juga lingkungan begitu. Mulailah ibu-ibu semua membiasakan perilaku hidup sehat, hidup bersih. Ketika ibu-ibu sudah bersih, pasti ibu akan sehat,
begitu. Jadi dengan kesehatan yang ibu punya dan anak-anak dan satu keluarga, maka penyakit-penyakit juga akan sulit untuk masuk ke dalam tubuh ibu-ibu. Sehingga khusus untuk anak-anak ibu, anak-anak itu akan pertumbuhannya akan semakin membaik begitu ya ibu. Jadi nanti anak ibu bisa tumbuh dengan sehat dan cerdas karena tubuhnya itu tidak untuk melawan penyakit tetapi untuk bertumbuh kembang begitu ya ibu-ibu. Nah itulah tadi bagaimana kita bisa menjaga kebersihan diri agar kita pun sehat. Nah terkait dengan kesehatan, ibu-ibu sekalian kan pasti sudah memiliki kartu Indonesia Sehat kan ibu-ibu? Ya, jadi semua kita dihimbau agar dapat mengakses layanan kesehatan menggunakan kartu BPJS ataupun kartu KIS yang dari pemerintah. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi anak-anak yang meninggal karena sakit. Jadi usahakan ibu-ibu semua mengerti dan cekatan begitu supaya anaknya semua terhindar dari penyakit-penyakit. Satu lagi langkah paling penting untuk menjaga kesehatan anak dan satu keluarga yaitu pentingnya jamban sehat. Tahu kan ibu jamban? Ya, jamban itu adalah kalau di tempat kita namanya WC atau toilet. Nah, haruslah jamban ibu-ibu sekalian dalam keadaan bersih supaya terhindar dari penyakit. Oke ibu-ibu, sekarang kita sama-sama membaca pesan untuk menjaga kesehatan. Oke, pesan untuk menjaga kesehatan. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, keluarga menjadi tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Menjaga kualitas sumber air yang akan digunakan untuk air minum. Buanglah sampah pada tempatnya. Biasakan buang air besar di jamban sehat. Buatlah jamban keluarga. Nah, yang terakhir juga yang tadi kita bicarakan, gunakan KIS atau BPJS untuk mengakses layanan kesehatan. Ya, setelah kita membaca sama-sama pesan untuk hidup sehat, nah semoga ibu-ibu sekalian bisa menerapkannya ya ibu-ibu di rumah ibu masing-masing sehingga pertemuan kita ini ada gunanya. Terima kasih untuk sudah datang bulan ini. Ibu-ibu semua telah memenuhi komitmen sebagai KPM TKH di Tanah Karo ini, dan selalu saya himbau tetaplah berjuang untuk meraih keluarga sejahtera. Terima kasih ibu-ibu. Pertemuan kita sudah selesai. Sampai ketemu bulan depan dan terima kasih. Menjua-jua.